Membawa mayat sekalipun saya ladeni. Ini pokoknya ini si Udin ini perlu nih dibawa pulang, ini perlu Udin ini untuk dipaksa untuk pulang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk diperiksa lebih lanjut perkataannya. Dia ditutup matanya, dia didoktrin di kampusnya, meeting di luar, akhirnya ujung-ujungnya masuk ke mobil, masuk ke dalam rumah yang kita nggak tahu rumahnya apa karena tertutup matanya. Pendeta Saifuddin Ibrahim mengungkap alasan berpisah dengan Panji Gumilang. Dan dia selalu memanggil saya kalau ada masalah apa, dia panggil saya walaupun tengah malam. Dan saya hadir untuk menyiapkan apa yang dia perlukan. Tugas-tugas yang berat diberikan kepada saya. Kalau tugas berantem dengan orang, tugas saya itu. Ya, membawa mayat sekalipun saya ladeni. Saya pergi ke satu tempat supaya mayat ini diterima oleh keluarganya. Memang nggak sah. Hukum Islam belum berlaku atas bangsa Indonesia. Nggak usah ngomong, nggak usah bicara, nggak usah debat agama, nggak usah bicara tentang hukum Islam. Ngaku-ngaku majelis ulama Indonesia. Ulama di mana? Hukumnya di mana? Hukum Islam belum berlaku, sholat tidak perlu. Sholat-sholat yang diadakan di Zaitun itu ya hanya sekedar latihan sholat sebelum hukum Islam berlaku. Tugas berat apapun akan dia ladeni, membawa mayat sekalipun. Mayat apa yang dibawa? Ini pernyataan apa ini? Ini statement apa ini? Apakah ini fakta ini? Apakah ini suatu fenomena yang sudah pernah dialami oleh si Udin ini ketika dia di Al Zaitun pernah membawa mayat, entah mayatnya siapa, lalu dibawa ke salah satu rumah dan diterima oleh keluarganya. Widih, ini apa-apaan ini? Ini pokoknya ini si Udin ini perlu nih dibawa pulang, ini perlu Udin ini untuk dipaksa untuk pulang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk diperiksa lebih lanjut perkataannya. Dia ditutup matanya, dia didoktrin di kampusnya, meeting di luar, akhirnya ujung-ujungnya masuk ke mobil, masuk ke dalam rumah yang kita nggak tahu rumahnya apa karena tertutup matanya. Al Zaitun itu tameng, tameng depan. Oke. Nah, untuk menutupi pergerakan bawah tanahnya dia. Artinya gini, siapapun media datang ke Al Zaitun nyari bukti kesesatannya, ya bakal ada. Yakin lo? Lu berani ngomong ini lo? Iya, tameng. Iya. Jadi begitu media datang nanya sama santri ya? Siapapun ditanya nggak ada yang tahu apa-apa. Kalau gue mandang Al Zaitun ini bisa dibilang mungkin sekolah internasional ya, bukan pesantren ya. Cuma namanya aja pesantren. Karena gini, santri dari Malaysia banyak banget, dari Singapura banyak banget. Enggak banyak, enggak sebanyak Malaysia sih. Dari Afrika Selatan banyak. Oke. Orang Arab juga ada. Sebangku lagi. Bener-bener dari Arab datang ke sana itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ini kan ada hal yang masih misteris. Fatwa apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia? Itu yang belum di-share. Ya belum pernah ada sih, ada cerita MUI mengeluarkan fatwa kemudian hanya Mabes Polri aja, hanya untuk konsumsi rekomendasi. Karena MUI kan terikat dengan ini ya, dengan SOP-nya. Jadi adanya fatwa itu dalam rangka supaya masyarakat tahu, bukan kepolisian tahu, bukan, masyarakat tahu. Pendeta Saifuddin Ibrahim saat masih beragama Islam pernah menjadi guru di pesantren Al Zaitun pada 1999. Al Zaitun sendiri saat ini tengah menjadi sorotan karena sejumlah kontroversinya. Saya dulu adalah kepala humas di sana, ujar Saifuddin dikutip dari akun YouTube Saifuddin Ibrahim TV pada Rabu 10 bulan 5 2023. Terkait dengan kontroversi Al Zaitun saat ini, Saifuddin mengimbau para dewan guru Al Zaitun untuk membela Panji Gumilang. Karena itu sudah waktunya semua dewan guru Al Zaitun harus membela Panji Gumilang apapun alasannya, ujar Saifuddin. Pada kesempatan itu Saifuddin bercerita tentang alasannya berpisah dengan Panji Gumilang. Ini karena Saifuddin berpindah keyakinan. Saya berpisah dengan Panji Gumilang karena saya ikut Yesus Kristus. Tidak ada masalah apa-apa saya dengan dia, ujar Saifuddin. Menurut Saifuddin, ketika dirinya berbicara tentang agama, maka Panji Gumilang akan terdiam. Karena Saifuddin meyakini dirinya lebih paham tentang ayat-ayat Al-Quran dan Alkitab.
Tapi dari segi kepemimpinan, Panji Gumilang lebih bagus, ujar Saifuddin. Saifuddin menjelaskan jika saat ini banyak anak buah Panji Gumilang yang pergi ini lantaran sikap Panji yang dinilainya keras, yang menunjukkan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang disiplin. Seperti diketahui, Saifuddin Ibrahim kembali membuat kontroversi. Pendeta tersebut menyindir orang Arab yang dianggap membohongi umat soal haramnya daging babi. Saifuddin bahkan mengucapkan bismillah saat hendak memotong bagi yang telah dihidangkan. Menurutnya makan babi membuat orang menjadi panjang umur. Kata orang Arab ini haram, ternyata harum. 40 tahun saya dibohongi oleh orang Arab, katanya bangsa-bangsa yang makan babi itu umurnya panjang, sedangkan orang Arab umurnya pendek, kata Saifuddin dikutip dari tayangan video yang ditayangkan di akun Instagram republika.co.id Rabu 10 Mei 2023. Kontroversi Saifuddin ini ternyata bukan yang pertama. Sebelumnya Saifuddin dalam sebuah khutbahnya yang tayang di YouTube bilang bahwa Islam sebagai biang kerok penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Kata dia, pemahaman keras tersebut bersumber dari kitab suci Al-Quran. Karena itu ia meminta Kementerian Agama menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan dia sebagai sumber kekerasan. Saifuddin Ibrahim pun dalam ceramahnya itu juga mengatakan pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah adalah sarana pendidikan untuk penyebaran paham-paham terorisme di tanah air. Sementara Al-Zaitun dan Panji Gumilang saat ini juga tengah memunculkan kontroversi ini lantaran tata cara ibadahnya yang dinilai tak lazim. Di antaranya mencampurkan saf perempuan dan pria dalam sholat, menempatkan wanita di saf depan dalam sholat, mengaku bermadzhab Bung Karno, mendorong hubungan diplomatik RI Israel dan dikait-kaitkan dengan NII atau Negara Islam Indonesia.